Halo Velas, ketemu lagi nih dengan saya di Haryanto Berbicara Channel. Sebelumnya saya ucapin selamat kepada teman-teman semua yang sudah diterima menjadi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Selamat menjadi seorang mahasiswa. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan berbicara tentang organisasi di dunia kampus. Tentu teman-teman mungkin sudah familiar ya apa itu organisasi dan lain sebagainya. Namun ada yang berbeda nih teman-teman, organisasi di kampus dengan organisasi di sekolahan. Jadi kalau organisasi di sekolahan itu biasanya itu semacam OSIS dan lain sebagainya. Tapi kalau organisasi di kampus itu akan lebih beraneka ragam, yaitu organisasi yang ada di bidang politik, ada yang bidang hukum, ada organisasi minat bakat, ada organisasi sosial dan lain sebagainya. Jadi teman-teman akan memiliki banyak pilihan tuh, mana organisasi yang paling cocok untuk teman-teman ikutin. Tapi di sini saya menyarankan kepada teman-teman mahasiswa baru itu harus aktif ikut berorganisasi. Kenapa? Karena dengan aktif ikut berorganisasi itu teman-teman akan mendapat banyak keuntungan. Yang pertama, teman-teman akan mendapat yang namanya leadership skill. Jadi leadership skill itu atau skill kepemimpinan itu bisa teman-teman dapatkan itu salah satunya dengan cara teman-teman ikut berorganisasi. Kenapa? Karena di situ teman-teman akan digembleng baik itu secara teori maupun secara praktek di lapangan. Salah satu contoh leadership skillnya adalah yaitu mengambil keputusan. Biasanya teman-teman dalam organisasi itu akan dihadapkan dengan beberapa pilihan atau dihadapkan dengan beberapa situasi yang teman-teman harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Jadi di situ akan kelihatan nih bahwasanya teman-teman itu memiliki leadership atau tidak, atau teman-teman juga bisa digembleng dengan leadership atau tidak. Jadi sangat penting nih teman-teman berorganisasi untuk meningkatkan leadership skill teman-teman. Sama yang kedua, biasanya kalau teman-teman ikut berorganisasi itu teman-teman akan memiliki kemampuan problem solving, yaitu adalah kemampuan memecahkan sebuah masalah. Kenapa? Karena di situ teman-teman akan misalnya teman-teman akan melaksanakan sebuah kegiatan. Nah, dalam sebuah kegiatan itu teman-teman akan ketemu beberapa kendala. Misalnya salah satu contohnya adalah kendala keuangan, misalnya kendala infrastruktur. Yang dimaksud infrastruktur di sini adalah lokasi dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman akan bekerja sama secara tim untuk memecahkan masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Jadi di situ adalah melatih problem solving teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah networking. Jadi networking di sini teman-teman akan memiliki banyak jaringan atau memiliki banyak teman di manapun Anda berada. Teman-teman akan punya banyak sekali relasi. Jadi pada saat nanti teman-teman misalnya lulus kuliah atau bepergian ke suatu daerah, ini teman-teman akan memiliki relasi yang sangat berguna untuk teman-teman sendiri. Misalnya informasi-informasi atau lain sebagainya. Itu sangat berguna banget teman-teman. Nah, biasanya di sini muncul pertanyaan dari teman-teman adalah, kalau nanti saya ikut organisasi, saya kuliahnya akan terlantar atau saya akan lulus kuliahnya lama. Tentu itu bukan sebuah kepastian ya teman-teman. Karena banyak juga teman-teman yang aktif organisasi di kampus itu lulus kuliahnya bisa cepat, bahkan bisa mendapat predikat cum laude. Nah, saya sendiri juga waktu saya kuliah, saya itu aktif berorganisasi dari semester 1 sampai semester 6 saya aktif berorganisasi. Baru di semester 7 saya tidak menjadi struktur organisasi, artinya saya tidak menjadi menjabat struktural di sebuah organisasi karena saya fokus untuk menyelesaikan masa studi saya. Akhirnya saya juga bisa menyelesaikan masa studi saya walaupun saya aktif berorganisasi itu selama 3,7 tahun. Dan setelah saya selesai berorganisasi, selesai kuliah itu, saya banyak mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan, kemudian informasi tentang peluang-peluang untuk saya mendapat pekerjaan itu juga dari teman-teman saya yang dulu sama-sama ikut berorganisasi gitu. Jadi tentu ini menjadi penting ya, dan saya sangat menyarankan buat teman-teman semua agar aktif ikut
berorganisasi. Dan kalau misalnya nanti teman-teman takut bahwasannya akan keteteran, tentu teman-teman harus bisa memanage antara waktu berorganisasi dengan waktu belajar. Jadi kalau di kampus itu pada umumnya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk aktif berorganisasi. Bentuk ruang yang diberikan itu salah satu contohnya adalah kita itu kehadiran itu boleh di angka 80%. Kalau nggak salah zaman dulu itu kan dalam satu semester tuh 16 kali pertemuan. Nah dari 16 kali pertemuan itu kita boleh absen itu sebanyak 20%. Artinya kita dari 16 kali pertemuan itu dibolehkan 3 kali kita tidak masuk kuliah untuk kegiatan organisasi. Nah itu dulu saya manfaatkan betul 3 hari tidak masuk kuliah itu untuk berorganisasi. Artinya untuk kita membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Dan alhamdulillah masih bisa termanage dan saya masih bisa lulus tepat waktu, yaitu dengan masa studi 3,7 tahun. Mungkin itu saja teman-teman secara garis besar pentingnya organisasi buat teman-teman semua. Dan saya menyarankan teman-teman semua agar ikut berorganisasi di dunia kampus, karena itu akan memberikan manfaat buat teman-teman sendiri. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.